Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَافْهَمُوا أيضا ما قال ربكم في آية أخرى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Sidang Idul Fitri sejak kemarin ba'dal maghrib hatta subuh, bahkan saat kita berjalan menuju tempat solat Id, tak ada kata yang lain kecuali bertakbir, kecuali menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita memahami bahwa ia adalah gambaran jiwa kita. Kita telah sampai dalam keadaan seperti saat dalam alam wujudul almi, alam rahim ibunda kita semua, di mana kita telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks Ramadan, ketika kita bertakbir, tidak hanya kita meyakini kembali bahwa Tuhan itu Allah, tetapi dibarengi dengan keyakinan bahwa kita berkomitmen melaksanakan ajaran agama. Puasa Ramadan memang dalam teks syarak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dinyatakan tujuannya untuk kita hadir sebagai yang bertakwa. Tetapi ketika masuk ke Idul Fitri, takwa itu disinergikan dengan komitmen kita, supaya kita hadir seperti halnya saat kita berada di hari-hari setelah bulan suci Ramadan pasca Idul Fitri. Berkecenderunganlah kita hidup dalam komitmen melaksanakan seluruh ajaran agama. Agama Islam itulah maksud istilah daripada Idul Fitri. Makna bahasanya kembali kepada fitrah, kesucian. Kata fitrah itu, sidang Idul Fitri rahimakumullah, tidak cukup dimaknai secara makna umum atau makna bahasa, tapi dimaknai
dengan penjelasan terkait di antaranya tentang kata fitrah yang pernah dihubungkan oleh Nabi, bahwa ia bermakna agama. Sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang dilahirkan dari kalangan manusia terlahir dalam kata fitrah, bergantung orang tuanya, apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah Majusi. Saat berada di alam rahim, saat berada di alam wujudul ilmi, ia suci, beragama Islam, bertuhan Allah. Tapi pada kenyataan kehidupan dunia ini, di mana berbagai manusia itu bermacam-macam agama, maka yang lain itu pun mengikuti agama orang tuanya masing-masing. Bersyukurlah kita lahir dari kedua orang tua yang beragama Islam. Ketauhidan kita mampu dipertahankan seiring kedua orang tua kita adalah Muslim. Tapi sidang Idul Fitri rahimakumullah, kendati pun kita Muslim, kehidupan kita pasca kelahiran adalah kehidupan alam material, alam dunia, alam yang menuntut kehidupan kita cenderung kepada pemenuhan aspek material. Kita bertemu dengan keinginan-keinginan, kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita sukai, bahkan mungkin kita hilaf dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan lazimnya makhluk Allah yang lain, seperti misalnya syaitan. Allah dengan kasih sayangnya turunkan ajaran kepada kita agar kita kembali kepada fitrah, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu mengcover kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan biologis, tapi juga kebutuhan ruhaniah. Pada aspek kebutuhan biologis, Allah bawa manusia kepada bagaimana lazimnya kita melakukan pemeliharaan biologis, yaitu dengan puasa, menahan lapar, haus dan haidus di siang hari, dan di malam hari dan di berbagai waktu dituntutlah kita membedakan diri untuk memperlakukan puasa tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Diperbanyaklah oleh kita ubudiyah, diperbanyaklah kehidupan sosial kita yang baik-baik. Dan ketika kita memperbanyak ubudiyah dan membangun kehidupan sosial yang baik-baik, itulah kemudian terhitung sebagaimana takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukurlah kita karena Allah telah membawa kita kepada suatu masa 1 bulan penuh menjadi kembali seperti saat kita di alam wujudil ilmi, alam rahim. Itulah keuntungan beragama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia sebagai variabel dependen, manusia sebagai yang terikat dengan Ramadan, maka sesungguhnya kita sebagai manusia perlu mengetahui hakikat kita. Hakikat kita adalah bahwa ia makhluk Allah yang mempunyai potensi bawaan. Potensi bawaan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah ghadab, dan yang ketiga adalah quwwatul aqli. Syahwat itu adalah sarana
untuk menyukai sesuatu, sarana untuk menyenangi sesuatu, sarana untuk mencari kegembiraan, kebahagiaan. Jika manusia tidak menyukai sesuatu, tidak mencintai sesuatu, tidak suka sesuatu, maka ia bukanlah manusia. Sekaligus manusia mempunyai potensi bawaan, yaitu ghadab. Manusia itu membenci sesuatu, tidak mau miskin, tidak mau tidak punya jabatan, tidak mau tidak punya uang banyak, tidak mau tidak punya pekerjaan, pengennya punya pekerjaan, pengennya punya jabatan, pengennya punya kekuasaan. Siapa sih orangnya yang menerima, yang menghormati temannya, anaknya, menantunya, yang ia itu tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan? Di saat lebaran ia pun tidak mampu sawer dengan uang yang banyak. Siapakah yang memuji orang seperti ini? Inilah kira-kira gambaran daripada sistem logik yang dikembangkan oleh setan. Karena itu malu pulang kampung kalau tidak bawa mobil, malu pulang kampung kalau tidak membawa motor, malu pulang kampung dengan rombongan bus gratis. Bagaimana mertua nanti membicarakanku, bagaimana ayah dan ibu ketika aku pulang merantau, sarjana pula tetapi kemudian naik motor butut. Malu sama PCM, ngomongnya pengen mengabdi ke Jakarta, dulu ngajar di Muhammadiyah, setelah di Jakarta masih naik motor butut. Malu. Itulah kira-kira gambaran orientasi logik yang ditawarkan oleh setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah turunkan potensi bawaan manusia yang ketiga, yaitu quwwatul aqli, sarana berpikir dengan hati. Ia adalah sarana berpikir normatif. Ketika kita takut disebut miskin, takut tidak punya jabatan, takut tidak punya apa-apa, hati menerangkan, carilah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang bertakwa. Ia adalah aktivitas kehidupan dalam suasana jiwa yang positif. Allah akan serta kepadamu. Ketimbang engkau kaya, yang mendekati belum tentu orang yang baik. Ketika engkau berjabatan strategis, orang yang mendekati belum tentu orang yang berkepentingan ideal. Mungkin ia adalah orang yang berkepentingan praktis. Ketika kita mempunyai kekuasaan, orang yang mendekati tentu orang yang menginginkan jabatan. Berbeda ketika kita menampilkan diri sebagai orang yang bersabar, orang yang taat, orang yang saleh. Ia adalah kebaikan yang lestari. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kekayaan itu akan selesai. Kalau tidak selesai, itu namanya istidraj, jebakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan akan habis, tidak akan dipegang oleh kita selama-lamanya. Apapun yang positif pada kita itu akan selesai. Selesai. Dulu kita kuat, sekarang kita tidak kuat. Dulu khatib sholat mampu berrakaat-rakaat, sekarang tidak kuat. Wa tilkal ayyam nudawiluha, yang sejati adalah kesalehan. Yang sejati adalah bagaimana kita menanamkan hidup berjiwa agama, yang kemudian ini merupakan pesan moral
daripada Idul Fitri yang terbangun dari puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kuatkanlah jiwa kita. Kalau saja mungkin kita bersuasana syahwat dan ghadab, beberapa detik ke belakang beristighfarlah. Allah ajarkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saling memaafkan yang dikembangkan oleh kita. Jika kita dengan oleh-oleh Ramadan di tahun ini dalam konteks Idul Fitri mampu menghadirkan lazimnya seorang yang bertakwa, sebagaimana disinyalir oleh firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusillu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hendaklah senantiasa kita bersegera menuju ampunan Allah dan surganya yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan bagaimanapun, susah maupun berada, mampu menahan amarah. Dengan apapun yang terjadi pada kita, mampu menahan amarah. Bahasa kini, kuatkanlah kecerdasan emosional. Bangunlah kecerdasan emosional yang tinggi. Apa-apa jangan menyalahkan siapa-siapa. Introspeksi diri. Kalau kita diomongin oleh orang tua, jangan sakit hati. Dengarkan saja omongan orang tua itu, semarah apapun. Investasi kita di hari depan, dunia maupun akhirat. Kuatkanlah hati. Orang tua pun melihat anak. Satu anak susah diatur. Tahan amarah, jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin kita tidak proporsional mengendalikan kehidupan anak kita yang satu ini. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak kita. Sejelek apapun dia adalah putra putri kita. Tidak ada yang menyayangi mereka, hanya kita orang tuanya. Anda pun demikian. Tidak boleh sakit hati kepada ayah dan ibu. Walaupun ayah ibu itu sudah kurang, tidak memberi apa-apa, hanya marah dan menyuruh. Tidak boleh sakit hati. Wal kaziminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Ananda maafkan, ayahanda, bunda maafkan siapapun. Sejelek apapun tetangga kita, biarkan saja, itu makhluk Allah. Menyakitkan. Allah berfirman, la tadlimun wa la tudlamun. Janganlah engkau berbuat zalim dan jangan mau dizalimi. Tetangga buang sampah sembarangan, cukup ingatkan sekali. Masih bandel, ingatkan sekali lagi. Masih bandel, ingatkan sekali lagi. Tidak usah bertengkar. Biar kita yang membersihkan, Allah akan ganti. Orang bodoh jangan didebat, tinggalkan dia, Allah akan ganti. Kita akan mendapatkan keturunan yang baik-baik. Jangan terjebak oleh jebakan setan berbentuk mungkin tetangga kita yang tidak rasional, yang iri, dengki dan lain sebagainya. Wa idza fa'alu fahisatan
zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Jika berbuat fahisyah, zalim pada diri sendiri, minta ampun kepada Allah dan berjanji jangan diulang kembali. Itulah takwa. Berinfak, mampu menahan amarah, memaafkan, berbuat zalim tidak diulang lagi. Itulah takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan ini, Ramadan itu sesungguhnya mempunyai nilai tambah, added value. Apa itu? Seperti kriteria takwa. Dan added value ini, sidang Idul Fitri rahimakumullah, akan mampu mengendalikan kita dari mana, dari kehidupan dunia yang sangat global ini. Khatib telah menulis tentang ini pada suatu jurnal, bahwa kehidupan saat ini di dunia global sesungguhnya dikuasai oleh kelompok tertentu, entitas tertentu. Semua kehidupan dunia ini dikendalikan oleh kelompok tersebut. Dan sungguh kita yang hidup di negara yang berkembang ini sangatlah tidak mudah menghadapi kekuatan geopolitik dari kehidupan peradaban global. Ramadan itu dalam faham khatib merupakan sistem pengendalian independen bagi jiwa pada global power, bagi suksesnya Indonesia Emas 2045. Global power ialah peradaban kini, yaitu sesuatu yang merujuk pada kekuatan suatu negara atau entitas untuk mempengaruhi atau mengontrol peristiwa di seluruh dunia. Kekuatan ini dapat berupa politik, ekonomi, militer, bahkan budaya. Kekuatan global suatu negara dapat berubah seiring dengan perubahan geopolitik dan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perkembangan budaya. Global power pada politik melahirkan kebijakan internasional dipengaruhi oleh negara-negara kuat. Global power pada ekonomi melahirkan rendahnya investasi, dan seterusnya dan seterusnya. Dari aspek ini, maka berkembang dalam kehidupan kini individualisme, kesenjangan sosial, kemampuan keuangan yang tidak merata, dan lain-lain yang tidak kita harapkan. Oleh keadaan ini, barangkali sidang Idul Fitri rahimakumullah, kita bisa bangun tameng, yaitu oleh-oleh dari aktivitas Ramadan kita. Tingkatkanlah kekuatan keimanan, kehidupan kesabaran. Yang paling penting adalah kehidupan kita senantiasa membangun empati. Tidak boleh menjadi agen individualis, tidak boleh menjadi agen yang serakah, mampu menahan amarah, dan potensi kuatul akal kita dimanfaatkan untuk mengendalikan syahwat dan godab kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menundukkan jiwa kita, hati kita, kepala kita untuk memohon kepada Allah. Seraya kita mendoakan kepada setiap muslimin supaya berada dalam kepastian yang positif di masa mendatang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allah, ampunilah dosa kami
Ya Allah, di Idul Fitri ini kuatkanlah kami untuk menimba kehidupan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami dan memaknai Ramadan, kuatkanlah kami untuk senantiasa menjadi orang yang bersabar. Dekatilah kami duhai ya Allah, agar kami senantiasa hidup seiring dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami tetap melaksanakan perintah ajaran-Mu duhai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak sama dengan tahun-tahun sebelum kami. Sebagian dari kami ada yang sakit, kuatkanlah kesabaran kami. Sebagian kami ada yang telah meninggalkan kami, ayah kami, ibu kami, paman, kakek, putra kami, ponakan kami. Ampunilah mereka duhai Allah. Bimbinglah mereka di alam sana menjadi orang-orang yang Engkau ridhoi. Allah, ampunilah sekali lagi kami, bimbinglah sekali lagi kami, sampaikanlah kami di tahun depan pada Ramadan. Akan kami usahakan Ramadan yang akan datang jauh lebih baik dari yang kami lakukan sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.